Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tiara Permata Sudrajat, Lia Putri Lestari, Vanessa Syahrani Hidayah, Zulfita Maharani ingin mempresentasikan tentang penyesuaian diri remaja. Materi pertama akan disampaikan oleh Tiara Permata Sudrajat. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang memenuhi syarat. Penyesuaian sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Remaja atau adolescence adalah periode di antara pubertas dan selesainya pertumbuhan fisik secara kasar mulai dari 11 hingga 20 tahun. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa akhir kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi penyesuaian diri remaja adalah usaha remaja untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Aspek-aspek. Yang pertama adalah penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Dia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Yang kedua, penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial terhadap individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan tersebut mencakup hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, keluarga, sekolah, teman, atau masyarakat luas secara umum. Dalam hal ini, individu dan masyarakat sebenarnya sama-sama memberikan dampak bagi komunitas. Individu menyerap berbagai informasi, budaya, dan adat istiadat yang ada. Sementara komunitas atau masyarakat diperkaya oleh eksistensi atau karya yang diberikan oleh sang individu. Proses penyesuaian remaja. Menurut Baum 1985, tingkah laku penyesuaian diri diawali dengan stres, yaitu suatu keadaan di mana lingkungan mengancam atau membahayakan keberadaan atau kesejahteraan atau kenyamanan diri seseorang. Individu adalah makhluk yang unik dan dinamik, tumbuh dan berkembang, serta memiliki keragaman kebutuhan baik dalam jenis, tataran, atau level maupun identitasnya. Proses pemenuhan kebutuhan ini pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian diri. Dalam hal ini, Mustafa Fahmi 1997 menulis, pengertian luas tentang proses penyesuaian terbentuk sesuai dengan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Yang dituntut dari individu tidak hanya mengubah kelakuannya dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan dirinya dari dalam dan keadaan di luar, dalam lingkungan di mana dia hidup, akan tetapi juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Ada faktor-faktor penyesuaian diri. Yang pertama, kondisi jasmania. Kondisi jasmania merupakan kondisi primer yang penting bagi proses penyesuaian diri atau sistem saraf kelenjar otot. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem syaraf
kelenjar, dan otot menimbulkan gejala-gejala gangguan mental, perilaku, dan kepribadian. Yang kedua, ada perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Pola penyesuaian diri akan bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan, kematangan, dan yang dicapainya. Yang ketiga, lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. A. Rumah dan keluarga. Keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil. Interaksional yang pertama diperoleh individu adalah dalam keluarga. Kemampuan interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. B. Hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Beberapa pola hubungan yang dapat dipengaruhi adaptor diri antara lain: 1. Menerima atau acceptance. 2. Menghukum dan disiplin yang berlebihan. 3. Memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. 4. Penolakan. 5. Hubungan saudara yang penuh persahabatan, saling menghormati, penuh kasih sayang, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan dan kegagalan penyesuaian diri. Kemudian yang C ada masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat di mata individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penguasaan diri. Kondisi studi menunjukkan bahwa banyak gejala perilaku yang menyimpang bersumber dari kondisi masyarakat. Pergaulan yang salah di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola-pola penyesuaian dirinya. Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak atau remaja untuk berperilaku menyimpang. Faktor masyarakat ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama faktor kerawanan masyarakat dan kedua faktor daerah rawan atau gangguan Kamtibmas. Kemudian ada D, sekolah. Sekolah memiliki peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologi, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Yang keempat, ada kultur dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola penyesuaian diri. Misalnya, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, dan semacamnya akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama memberi tuntunan, konsep, dan filosofi hidup yang meyakinkan dan benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.